Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Hijab sunyi yang memadamkan cahaya hati. Dalam dunia yang bising oleh suara, kadang yang paling mematikan adalah keheningan. Bukan keheningan luar, tapi sunyinya hati dari mengingat Allah. Assalamualaikum, wahai jiwa-jiwa yang haus akan cahaya. Bayangkan sebuah ruang, tampak terang, tetapi perlahan-lahan cahayanya meredup. Bukan karena tidak ada lampu, tetapi karena tirai demi tirai diturunkan. Tirai itu, tanpa suara, tanpa ancaman, menyelimuti hatimu. Itulah lalai. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajak kita menyingkap hijab yang paling lembut, namun paling membinasakan. Hijab kelalaian. Bukan dosa besar yang mengguncang, tapi keterlenaan kecil yang menetap. Kelalaian yang membekukan zikir. Kelalaian yang menjadikan dunia berhala. Kelalaian yang menutup pintu ma'rifah, hingga jiwa tak lagi mengecap rasa. Wahai sahabat rohani, dengarkanlah dengan dada terbuka. Karena apa yang akan kita selami bukan untuk menambah pengetahuan semata, tapi untuk membangkitkan kembali ruh yang lelah, hati yang beku, dan jiwa yang telah kehilangan getaran zikir. Mari kita lalui jalan sunyi ini bersama. Dari kelalaian menuju kehadiran, dari kegelapan menuju cahaya, dari kematian ruhani menuju hidupnya hati. Lalai adalah wujud hijab paling halus, namun paling pekat. Wahai sahabatku yang dimuliakan Allah, tenangkan hatimu sejenak. Tarik napas panjang. Bukalah ruang batinmu agar mampu merasakan getaran makna yang akan disampaikan. Sebab pembahasan ini bukan tentang hal yang terlihat, tapi tentang sesuatu yang samar, namun sangat menentukan arah jiwa. Lalai adalah hijab. Ia bukan hijab dari jenis yang kita kenal secara kasat mata. Bukan pula seperti dosa yang kentara. Ia adalah kabut halus yang menyusup pelan ke dalam relung hati. Ia tidak mencolok, tidak mengganggu, tapi menutupi, membungkus perlahan hingga cahaya yang seharusnya bersinar dari dalam, redup, lalu padam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutnya sebagai hijab paling halus karena lalai sering hadir dalam bentuk yang tampak netral. Kesibukan dunia, percakapan sehari-hari, rutinitas ibadah yang mekanis. Namun di balik kehalusannya ia pekat, sebab ia memisahkan ruh dari rasa hadrah. Ia menyelimuti jiwa dengan lapisan-lapisan kebiasaan yang mati rasa. Seolah ruh ini tetap bergerak, tapi tanpa arah. Wahai saudara, dalam pencarian, ketahuilah, lalai adalah bentuk keterputusan dari Tuhan, bukan karena dosa besar, tetapi karena tidak hadirnya kesadaran. Lalai mengubah ibadah menjadi formalitas, mengubah zikir menjadi gema kosong, mengubah syariat menjadi rutinitas yang kehilangan ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Ayat ini bukan sekadar larangan, tapi peringatan tajam. Karena lalai bukan sekadar lupa. Ia adalah kondisi spiritual. Ia adalah kebekuan yang menjalar pelan, namun pasti. Renungkanlah. Betapa sering kita hadir dalam sholat, tapi pikiran kita mengembara. Betapa sering kita menyebut nama Allah, tapi hati tidak tergugah. Itulah manifestasi dari hijab lalai. Diam-diam memisahkan kita dari makna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan bahwa lalai adalah penyebab terbesarnya hilangnya zauq dan nur dari hati. Ia membuat ruh tidak lagi mampu menerima pancaran cahaya ilahi.
Maka orang yang lalai bisa membaca Al-Quran tanpa rasa, bisa menghadiri majelis ilmu tanpa getar, bisa berzikir tanpa rasa takut ataupun harap. Wahai yang merindukan wajah Tuhanmu, sadarlah bahwa hijab ini begitu berbahaya karena ia tidak terasa sebagai musuh. Ia menyamar sebagai kelelahan, sebagai rutinitas, sebagai aktivitas duniawi yang dianggap biasa. Tapi perlahan-lahan ia membutakan mata batin. Maka jangan tunggu gelap menyelimuti seluruhnya. Nyalakan kembali cahaya itu dengan zikir yang hidup, dengan kesadaran yang dibangkitkan, dengan menangis karena merasa jauh. Karena hijab ini, meski halus, telah membuat banyak ruh tersesat dalam terang semu. Dan hanya mereka yang sadar akan keberadaannya, yang mampu kembali menyaksikan wajahnya. Lalai melumpuhkan zikrullah yang sejati. Wahai hati yang rindu akan cahaya, mari kita merenung bersama dalam keheningan batin. Zikrullah adalah taman yang hanya tumbuh dalam hati yang sadar. Ia adalah denyut kehidupan bagi ruh, napas yang membuat jiwa tetap hidup dalam hadirat ilahi. Namun ketika lalai menjalar dalam jiwa, zikir itu kehilangan nyawanya. Ia menjadi bisikan yang hambar, tak lebih dari suara kosong. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengingatkan bahwa lalai adalah racun halus yang mematikan zikir. Bukan zikir dari segi jumlah, karena lisan bisa ribuan kali menyebut nama Allah, tetapi zikir dari segi kehadiran. Zikir yang hidup adalah zikir yang bergetar, zikir yang menyala, zikir yang membuat air mata jatuh tanpa perintah. Namun, wahai sahabatku, bagaimana bisa zikir itu mengguncangmu jika engkau tidak benar-benar hadir? Bagaimana bisa engkau menyebut nama Tuhanmu, sementara jiwamu berada di tempat lain? Lalai, ia tidak mencegahmu dari berzikir, ia hanya memutuskan maknanya. Ia menjadikan engkau seperti orang yang memanggil nama kekasih, tetapi sambil menatap layar. Seperti seseorang yang membaca puisi dengan suara keras, namun hatinya membeku. Zikir menjadi rutinitas, lafaz menjadi kebiasaan, dan Allah menjadi gema jauh yang tidak lagi menggugah dada. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Apakah hatimu masih bergetar, wahai saudaraku? Atau telah menjadi tanah kering yang tak lagi basah oleh zikir? Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa zikir sejati melahirkan 3 hal: kesadaran, ketundukan, dan kecintaan. Bila zikir tidak melahirkan itu, maka ia telah lumpuh. Dan kelumpuhan itu bukan karena zikirnya, tapi karena lalai yang menyelimuti zikir tersebut. Renungkan ini, wahai ruh yang mencari cahaya. Betapa sering kita menyelesaikan zikir dengan cepat, dengan hitungan, dengan hafalan, namun tanpa kehadiran. Hanya karena mengejar jumlah, bukan perjumpaan. Padahal satu zikir yang diucapkan dengan kehadiran ruhani, Allah, dengan tangis, dengan malu, dengan rindu, lebih berarti daripada 1000 zikir yang mengambang tanpa ruh. Lalai mematikan rasa. Ia membuat zikir tak lagi menghidupkan. Ia mencabut kesyahduan dalam menyebut nama Allah. Ia menjadikan zikir seperti cangkang kosong yang tak menyentuh jiwa. Engkau duduk di halakah zikir, tapi hatimu menghitung utang. Engkau mengucap tasbih, tapi batinmu mengeluh urusan dunia. Wahai hamba Allah, bangunlah dari kelalaian itu. Hadapkan wajahmu, heningkan dadamu. Ucapkan namanya sekali lagi, namun kali ini dengan hadir, dengan seluruh jiwa. Biarkan zikir itu menjadi air mata, menjadi pelukan nurani, menjadi aliran rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah, melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan turun atas mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Wahai yang mendambakan perjumpaan, jangan biarkan zikir menjadi formalitas. Jadikan ia titik temu antara dirimu dan Tuhanmu. Jadikan ia bahasa cinta yang membasahi tanah hatimu yang gersang. Dan apabila engkau pernah berzikir tanpa rasa, jangan putus asa. Karena yang Maha Mendengar tidak hanya mendengar kata-kata,
tapi juga rintih hati yang malu karena sempat lalai. Menangislah jika engkau merasa jauh, sebab air mata yang mengalir karena lalai adalah zikir dalam bentuk lain. Lalai menjadikan dunia sebagai ilah tandingan. Wahai pencari hakikat, dengarkanlah dengan hati yang lembut, karena yang akan kita selami kali ini bukan tentang dunia yang tampak oleh mata, tetapi dunia yang telah mengambil tempat dalam dada. Bukan tentang harta dan tahta semata, tetapi tentang kelekatan jiwa terhadapnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyingkap rahasia ini dalam Futuh Al-Ghaib, bahwa salah satu bentuk kelalaian yang paling berbahaya adalah ketika dunia menempati posisi yang seharusnya hanya diisi oleh Allah. Dunia tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi menjadi tujuan. Ia tidak lagi menjadi perantara, tetapi menjadi ilah. Namun dunia itu bukan hanya emas dan perak. Dunia adalah setiap hal yang membuatmu berpaling dari Allah. Dunia adalah jabatan yang membutakan. Dunia adalah pujian yang kau kejar. Dunia adalah rasa aman palsu yang kau sandarkan, bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka apakah kamu dapat menjadi penjaga atasnya?" Quran Surah Al-Jathiyah ayat 23. Wahai saudara, ketika hati telah lalai, dunia akan merayap masuk sebagai Tuhan tandingan. Engkau mungkin tidak sujud kepada emas, tapi hatimu bersujud kepada rasa memiliki. Engkau mungkin tidak mencium patung, tapi hatimu mencium gengsi dan citra. Lalai membuka pintu itu. Ia tidak langsung menjerumuskanmu dalam maksiat, tapi ia membuatmu merasa aman dalam cinta duniawi. Ia membuatmu membenarkan orientasi hidupmu yang hanya berputar pada dunia, rumah, harta, pengikut, reputasi. Sementara akhirat hanya sesekali teringat, dan itu pun dalam doa yang terburu-buru. Wahai sahabatku yang dimuliakan Allah, dunia bukan musuh. Dunia adalah ladang, tapi lalai mengubahnya menjadi ilah. Karena engkau tidak lagi memegangnya di tangan, melainkan menyimpannya di dalam hati. Dan hati yang penuh dunia tak akan mampu menampung Allah. Syekh Abdul Qadir berkata, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menyerahkan dia kepada dunia itu, dan dunia akan membinasakannya. Ia tidak akan pernah puas, karena dunia seperti api, semakin diberi, semakin membakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya ia ingin memiliki yang ketiga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai jiwa yang mendamba kesejatian, jangan biarkan dunia duduk di singgasana hatimu. Singgasana itu hanya milik satu raja, Allah. Kalau selain Dia yang duduk di situ, maka kehancuran batin hanya tinggal menunggu waktu. Kembalilah, genggam dunia dengan tangan, tapi biarkan hatimu tetap terikat pada langit. Gunakan dunia untuk jalan pulang, bukan untuk membangun istana di tanah yang akan hancur. Karena dunia bukan tempat tinggal, ia hanya tempat singgah. Dan orang yang lalai akan menetap di tempat yang seharusnya ditinggalkan. Lalai membekukan ma'rifah dan menutup pintu cahaya. Wahai pencari cahaya, tahukah engkau bahwa ma'rifah, pengenalan ruhani kepada Allah, bukanlah hasil dari banyaknya pengetahuan. Ia bukan sekadar pemahaman atau hafalan. Ma'rifah adalah cahaya yang dilemparkan ke dalam hati. Ia adalah pancaran yang hanya menyentuh dada yang terbuka, hati yang hidup, ruh yang hadir. Namun lalai membekukan semua itu. Ia menjadikan hati seperti batu. Bahkan dalam banyak kasus lebih keras dari batu. Karena batu masih bisa memancar air, tetapi hati yang diliputi lalai tidak memancar kecuali gelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Lalai menutup pintu cahaya, bukan karena cahaya itu tidak datang, tapi karena hati tidak siap menerimanya. Layaknya jendela yang tertutup rapat, matahari tetap bersinar di luar, namun ruangan di dalam tetap gelap. Cahaya ilahi turun setiap saat, melalui wahyu, melalui zikir, melalui tangisan malam, melalui firasat.
tapi hati yang lalai tertutup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ma'rifah bukanlah sekadar pengetahuan yang bisa diajarkan. Ia adalah hasil dari hati yang jujur, ruh yang bersih, dan kesadaran yang menyala. Namun lalai memadamkan kesadaran itu, sehingga yang tersisa hanyalah kulit tanpa isi, bentuk tanpa nyawa. Wahai jiwa-jiwa yang mengharap sentuhan ilahi, bila engkau merasa telah lama berjalan, tapi tidak bertambah dalam ma'rifahmu, periksa kembali. Mungkinkah engkau lalai? Mungkinkah engkau hadir dalam bentuk, tapi tidak dalam batin? Cahaya itu hanya bisa menyinari hati yang terbuka. Hati yang terbuka hanya mungkin bila ia tidak tertutup oleh kabut kelalaian. Maka jika engkau mendambakan ma'rifah, langkah pertamamu adalah menyingkirkan lalai. Lalai menjadikan engkau merasa cukup dengan hafalan, padahal jiwamu kelaparan. Lalai menjadikan engkau merasa tahu, padahal engkau belum mengenal. Lalai membuatmu berpuas diri dengan ritual, tapi lupa akan perjumpaan. Ma'rifah bukan sesuatu yang didapat dengan mudah. Ia adalah buah dari perjalanan panjang dalam zikir yang hadir, dalam ibadah yang hidup, dalam kejujuran batin. Dan lalai adalah racun dari semua itu. Wahai pencari, jangan biarkan lalai membekukan hatimu. Ketuk pintu itu dengan tangisan. Hentakan langkahmu dalam sujud yang hening. Bersihkan ruang hatimu agar cahayanya dapat masuk. Karena ma'rifah bukan soal berapa yang kau tahu, tapi seberapa dalam kau merasa hadir bersamanya. Lalai mengundang hukuman spiritual yang tak terasa. Wahai jiwa-jiwa yang berjalan dalam kabut dunia, pernahkah engkau merasa hampa meski hidupmu penuh aktivitas? Pernahkah engkau merasa sepi meski dikelilingi manusia? Itulah tanda-tanda bahwa engkau sedang dihukum. Bukan dengan cambuk, bukan dengan petir, tapi dengan pengasingan ruhani yang sunyi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan bahwa salah satu hukuman terbesar dari Allah bagi hambanya adalah ketika hati tidak lagi merasakan peringatan, ketika hati menjadi kebal terhadap nasihat, ketika air mata tak lagi mengalir dalam zikir, ketika tangisan menjadi asing dan munajat terasa kering. Lalai adalah jalan lebar menuju hukuman itu. Ia perlahan-lahan menutup telinga ruhani, membisukan suara nurani, dan akhirnya engkau dibiarkan dalam gelap, tanpa merasa gelap. Inilah hukuman paling halus namun paling dalam. Engkau dijauhkan dari Allah, tanpa disadarkan bahwa engkau sedang dijauhkan. Engkau merasa baik-baik saja, padahal ruhmu sedang sekarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia tidak menginginkan selain kehidupan dunia. Quran Surah An-Najm, ayat 29 dan 30. Wahai sahabatku yang dirahmati, renungkanlah, adakah lebih berat daripada merasa dekat dengan Allah, padahal sejatinya telah jauh? Inilah hukuman spiritual yang tidak terasa. Ketika kemaksiatan tidak lagi menyakitkan, ketika waktu berlalu tanpa zikir, ketika sholat dikerjakan, tapi hati tidak hadir, ketika pujian manusia lebih menyenangkan daripada ridhanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut ini sebagai hijab ilahi yang tak kasat mata. Hijab yang tidak menghalangi ibadah secara lahir, tetapi menutup hati dari kelezatannya. Engkau tetap bisa membaca Al-Quran, tetapi tanpa zauk. Engkau tetap ikut majelis ilmu, tetapi hanya sebagai formalitas. Seperti bunga plastik, indah tapi tak beraroma. Hikmah tasawuf dalam athar sufi. Sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa, lalu dicabut darinya kenikmatan ibadah. Lalai, yang kadang dimulai dari dosa kecil, dari lupa berzikir, dari menunda kebaikan, perlahan mengundang pengasingan dari rasa nikmat ibadah. Dan inilah hukuman yang paling menakutkan bagi seorang salik. Wahai pencari, jika hatimu tak lagi mudah tersentuh, jika jiwamu tak lagi berguncang oleh namanya, maka menangislah. Bukan karena telah jatuh dalam dosa besar, tetapi karena tidak lagi merasa berdosa. Tangisilah kerasnya hatimu, tangisilah hilangnya rasa. Karena selama air mata masih bisa jatuh karena kehilangan Allah, maka harapan belum musnah. Tapi bila engkau merasa biasa saja,
Disitulah hukuman telah sempurna. Kembalilah, menangislah, bangun malam dan bisikkan namanya. Karena hukuman spiritual itu tidak akan berhenti, kecuali engkau mengetuk kembali pintunya dengan penuh kesadaran. Jalan keluar, hadrah zikir dan kesadaran total. Wahai ruh-ruh yang sedang kembali dari kelalaian, jika lalai adalah kabut yang membungkam cahaya, maka hadrah dan zikir adalah mentari yang membakar kabut itu hingga musnah. Maka mari kita telusuri jalan pulang itu. Jalan yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Jalan keluar dari penjara lalai menuju taman kehadiran. Hadrah bukan sekadar duduk bersila dan berzikir berjamaah. Hadrah adalah kehadiran. Ia adalah kondisi ruhani di mana hati, lisan, dan jiwa menyatu dalam penyebutan nama Allah. Di sanalah ruh merunduk dalam kekhusyukan dan tubuh gemetar oleh getaran ketuhanan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa menyapu kabut lalai selain zikir yang disertai dengan kesadaran penuh. Zikir yang bukan hanya menari di lidah, tetapi menembus dada, merambat ke tulang, dan membangunkan ruh yang tertidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Perintah ini bukan hanya ajakan mengulang lafaz, tapi dorongan untuk tenggelam dalam kehadiran. Sebab zikir sejati bukan hanya aktivitas, tapi keadaan. Bukan hanya amalan, tapi penyaksian. Hadrah zikir yang dilakukan dengan kesadaran total adalah penyapu debu ruhani. Ia memurnikan kembali fitrah yang tertutup oleh dunia. Ia menghidupkan kembali hati yang mati karena lalai. Dalam hadrah, engkau tidak sedang mengingat Allah. Engkau sedang diingat olehnya, dan itulah puncak dari kebersamaan. Ketika engkau menyebut namanya, lalu dia menyebut namamu di hadapan para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Aku bersama hambaku selama ia mengingatku, dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Wahai pencari kebenaran, zikir dengan kesadaran bukan zikir yang terburu-buru. Ia bukan zikir yang dihitung untuk selesai. Ia adalah zikir yang hidup. Kadang sunyi tapi mengguncang jiwa. Kadang pelan tapi membakar dada. Kadang hanya satu lafaz, Allah. Namun terasa seolah dunia berhenti berputar. Hadrah adalah titik balik. Ia adalah jalan penyembuhan. Ia adalah jawaban dari segala kehampaan. Sebab dengan hadrah, ruh kembali bernafas, hati kembali memandang, mata batin kembali melihat wajah yang selama ini ditutupi kabut. Syekh Abdul Qadir berkata, barang siapa yang menghidupkan zikir dengan kehadiran, maka ia sedang mengetuk pintu Allah. Dan siapa yang terus mengetuk, pintu itu akan terbuka. Di baliknya, ada cinta, ada rahmat, ada makna. Wahai sahabat yang terkasih, mari kita pulang. Mari kita hidupkan zikir, bukan dengan banyaknya, tapi dengan hadirnya. Bukan dengan kerasnya, tapi dengan hatinya. Karena saat engkau betul-betul hadir dalam zikir, maka yang hadir bukan hanya engkau, tetapi dia juga hadir bersamamu. Dan akhirnya, marilah kita tutup dengan doa. Ya Allah, bangunkan kami dari kelalaian. Hidupkan hati kami dengan cahaya zikir-Mu. Angkat hijab yang menyelimuti kami, dan kembalikan kami kepadamu dalam keadaan hadir, mencintai dan dicintai. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jalan keluar, hadrah zikir dan kesadaran total. Wahai ruh-ruh yang sedang kembali dari kelalaian, jika lalai adalah kabut yang membungkam cahaya, maka hadrah dan zikir adalah mentari yang membakar kabut itu hingga musnah. Maka mari kita telusuri jalan pulang itu. Jalan yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Jalan keluar dari penjara lalai menuju taman kehadiran. Hadrah bukan sekadar duduk bersila dan berzikir berjamaah. Hadrah adalah kehadiran. Ia adalah kondisi ruhani di mana hati, lisan, dan jiwa menyatu dalam penyebutan nama Allah. Di sanalah ruh merunduk dalam kekhusyukan dan tubuh gemetar oleh getaran ketuhanan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan
bahwa tidak ada yang bisa menyapu kabut lalai selain zikir yang disertai dengan kesadaran penuh. Zikir yang bukan hanya menari di lidah, tetapi menembus dada, merambat ke tulang, dan membangunkan ruh yang tertidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Perintah ini bukan hanya ajakan mengulang lafaz, tapi dorongan untuk tenggelam dalam kehadiran. Sebab zikir sejati bukan hanya aktivitas, tapi keadaan. Bukan hanya amalan, tapi penyaksian. Hadrah zikir yang dilakukan dengan kesadaran total adalah penyapu debu ruhani. Ia memurnikan kembali fitrah yang tertutup oleh dunia. Ia menghidupkan kembali hati yang mati karena lalai. Dalam hadrah, engkau tidak sedang mengingat Allah, engkau sedang diingat olehnya, dan itulah puncak dari kebersamaan. Ketika engkau menyebut namanya, lalu dia menyebut namamu di hadapan para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Aku bersama hambaku selama ia mengingatku, dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Wahai pencari kebenaran, zikir dengan kesadaran bukan zikir yang terburu-buru. Ia bukan zikir yang dihitung untuk selesai. Ia adalah zikir yang hidup. Kadang sunyi tapi mengguncang jiwa. Kadang pelan tapi membakar dada. Kadang hanya satu lafaz, Allah. Namun terasa seolah dunia berhenti berputar. Hadrah adalah titik balik. Ia adalah jalan penyembuhan. Ia adalah jawaban dari segala kehampaan. Sebab dengan hadrah, ruh kembali bernafas, hati kembali memandang, mata batin kembali melihat wajah yang selama ini ditutupi kabut. Syekh Abdul Qadir berkata, barang siapa yang menghidupkan zikir dengan kehadiran, maka ia sedang mengetuk pintu Allah. Dan siapa yang terus mengetuk, pintu itu akan terbuka. Di baliknya, ada cinta, ada rahmat, ada makna. Wahai sahabat yang terkasih, mari kita pulang. Mari kita hidupkan zikir, bukan dengan banyaknya, tapi dengan hadirnya. Bukan dengan kerasnya, tapi dengan hatinya. Karena saat engkau betul-betul hadir dalam zikir, maka yang hadir bukan hanya engkau, tetapi dia juga hadir bersamamu. Dan akhirnya, marilah kita tutup dengan doa. Ya Allah, bangunkan kami dari kelalaian. Hidupkan hati kami dengan cahaya zikir-Mu. Angkat hijab yang menyelimuti kami. Dan kembalikan kami kepadamu dalam keadaan hadir, mencintai dan dicintai. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.